Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yazif, NIM 2008 7140. Berasal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan wirausaha tentang revolusi 4.0. Revolusi 4.0, kita bergerak di revolusi 4.0. Itu pun kita merasa ketinggalan, walau kita bergerak di titik 4.0. Tapi kita masih banyak berada di fase 1, 2, 3.0. Kita ambil contohnya revolusi 4.0. Otomatisasi seperti Gojek, Gokar, taksi tidak lagi dikenal orang atau lebih ketinggalan. Gojek tradisional apalagi tidak ada dikenal lagi sama orang. Dalam pergerakan revolusi 4.0, maka kedua-duanya yaitu supply side harus diikuti dengan demand side untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Supply side itu adalah reformasi agraria, reformasi infrastruktur, peningkatan SDM dan bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti dengan demand side agar tetap stabil. Dan ini dilakukan dengan strategi pemerintah yang berpihak pada keuntungan masyarakat. Semakin tinggi tingkat investasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat supply side-nya akan naik. Meningkatkan ekspor bukan impor. Yang diperbaiki itu adalah kualitas dalam negeri agar nilai jualnya tinggi. Transformasi informasi di era 4.0 fokusnya di ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu di manufaktur dan jasa. Ekonomi berbasis nilai tambah yaitu perlu meningkatkan daya saing. Siapa yang melakukannya? Yaitu tentu saja SDM, sumber daya manusia. Dulu yang menjadi sorotan utama adalah SDA, sumber daya alam. Tetapi sekarang di era reformasi 4.0, dari SDA itu akan dirubah menjadi nilai tambah, manufaktur dan jasa. Perlu peningkatan struktur ekonomi ke jasa dan tantangan lainnya. Industri manufaktur kaitannya yang pertama adalah kontribusi PDB. PDB adalah produk domestik bruto. Ini adalah salah satu pengukur ekonomi bangsa. Apa yang perlu dilakukan dalam manufaktur ini? Semacam revitalisasi pertumbuhan yang besar namun memiliki defisit neraca yang meningkat. 58-65%
berpendidikan rendah. Investasi di Indonesia masih rendah. Sehingga yang mesti dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Tantangannya yaitu globalisasi, perkembangan teknologi, bonus demografi. Kebijakan yang dilakukan yaitu infrastruktur, bantuan sosial, iklim sosial. Yang menjadi faktor utama dari kebijakan itu adalah SDM, sumber daya manusia. SDM yang memiliki kemampuan teknik tinggi dalam digital. Yang pertama yaitu otomatisasi, virtual world, ekosistem. Maka kita akan mengarahkan ke advokasi. Maka perlu usaha peningkatkan SDM melalui advokasi. Kebutuhan SDM khususnya ekonomi digital fokusnya kepada 3 lembaga, yaitu SMK, Politeknik, dan BLK atau Balai Latihan Kerja. Melalui advokasi setidaknya kita bisa meningkatkan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.